Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera selalu buat kita semua ya teman-teman, dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja. Dan kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Kita punya dua bonsai bahan, masih bocah, masih bayi, masih program pastinya ya kan. Nah, tapi kita nggak mau ngomongin soal ID-nya. Kita mau ngomongin soal perbedaan di antara dua bahan ini. Yang pasti salah satunya adalah kita program untuk gaya informal yang sebelah kanan ya teman-teman ya. Dan untuk yang sebelah kiri ini awal-awalnya juga untuk informal. Tapi ternyata boleh dibilang kita mendapatkan sebuah kegagalan ya. Di mana letak kegagalan itu kita bakalan bahas bareng-bareng. Bikin bonsai bisa gagal bang? Enggak juga sebenarnya. Nggak ada istilah bikin bonsai itu gagal ya kan, apalagi kalau kita emang udah tahu caranya. Yang ada paling kita parkir gitu kan. Dari awal kita pengen bikin informal misalnya, tapi karena ada hal-hal yang nggak mau tumbuh, kita bisa lariin dong ke yang lain gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kegagalan itu memang nggak ada. Nah, kalau kita kreatif ya kan, nah kalau ide-ide kita muncul, ide-ide kita bisa nemu juga, kita bisa lari kok ke lain gaya, misalnya ke bunjin atau bonsai literati atau bonsai dengan gaya bebas ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita bakal mencari dulu apa nih kekurangan-kekurangan dari bonsai bahan yang kita program ini ya teman-teman. Nah, sebab kalau kita ngelihat ke bawah akarnya udah oke. Nah, tapi kalau ngelihat ke batang, nah ini dia yang jadi akar permasalahan. Karena udah pasti ketika ada bagian-bagian yang nggak enak buat dilihat, kita pengen ngerubahnya. Sebisa-bisa kita pengen mensiasati, bahkan memanipulasi gitu istilahnya ya. Nah, gimana caranya supaya enak dilihat. Nah, mungkin ini juga dulu kita program untuk informal, tapi karena cabang kedua nggak tumbuh, jadinya seperti ini. Terus nggak kita urusin, jadi lossnya itu jadi over. Nah, jadi besaran batang nyampe ke atas itu jadi dikuasai, artinya sama gede gitu. Di bagian atas ke batang jadi sama gede. Nah, seperti yang kita lihat ini. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sisi ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, kita pengen bikin bonsai itu ada yang nyolok mata teman-teman. Di bagian atas ini nyolok mata dia. Tekukannya sih memang udah bagus. Di sini juga mungkin satu saat lama-lama gitu kan luka ini juga bisa nutup gitu kan. Nah, di bagian atas ini mungkin juga kita bisa buang. Nah, tapi intinya kita bisa lari ke lain gaya. Artinya jangan sampai program bonsai udah lama-lama kita program gitu kan, dari kagak ada akar dah gitu kan. Apalagi bahan ini dulunya stek, artinya kan dari kagak ada akar. Jangan sampai gagal, jangan sampai dibuang ya kan. Nah, masih banyak cara untuk membentuk sebuah karya. Dan kita mau coba lepasin kawatnya dulu, terus mungkin kita bakal buang-buangin cabang-cabangnya juga. Kemudian kita bisa memprediksi apakah batangnya ini bisa mengerucut. Artinya bakalan enak dipandang apa kagak nantinya. Tapi mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi ya buat bahan yang memang gagal program untuk target informal ini.
Dan ini dia hasil parkir sementara. Mudah-mudahan akan ada tunas-tunas baru yang tumbuh yang akan melengkapi gaya bunjin yang kita program. Terima kasih sudah mampir. Video singkat semoga bermanfaat. Bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.